Warning, namun sebelum ke videonya jangan lupa like dan subscribe-nya dong. Subscribe dulu, like dulu. Apabila sudah, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, guys. Kali ini saya akan berbagi informasi yang ya semoga aja penting ya. Jadi di sini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian gimana sih supaya TV LED kita itu awet ya. Jadi sepengalaman saya memang banyak ya dari teman-teman atau orang-orang yang memiliki TV LED seperti ini mengeluhkan bahwa TV ini tuh banyak sekali yang cepat rusak gitu ya. Jadi artinya nggak seawet seperti zaman TV tabung zaman dulu ya. Kalau TV tabung zaman dulu itu bisa awet sekali sampai 10 sampai belasan tahun ya. Karena saya sendiri juga punya di rumah itu TV tabung itu ya bisa sampai 12 tahun ya kan. Selama 12 tahun itu servis baru 2 kali itu karena elko-nya ada yang konslet ya. Jadi gimana sih caranya supaya TV LED kita itu awet? Nah, jadi di sini saya ada sebuah tips dan triknya ya, guys. Supaya TV LED ini jadi semakin awet lagi, karena kalau biasanya dari pabrikan itu TV seperti ini itu biasanya ada yang sampai 8 tahun, ada yang 5 tahun, bahkan ada yang 2 tahun itu udah rusak. Karena rata-rata kendalanya TV seperti ini itu biasanya yang sering banyak saya temui itu TV-nya itu ada suara tapi nggak ada gambar. Nah, itu bisa dari lampu LED yang di belakang layar ini yang mati, atau panel atau kacanya ini ada jalur yang sudah konslet seperti itu. Karena untuk TV seperti ini LED, saya yang pertama ya, kalau TV seperti ini sudah nggak kita tonton guys ya, artinya sudah selesai kita menonton, lebih baik teman-teman matikan saja. Matikan itu dicabut saja colokan ke listriknya. Jadi jangan cuma di seperti ini ya, karena kebanyakan kan matiin TV kayak gini ya, cuman dipakai remote seperti ini. Ini sebenarnya ya nggak berpengaruh banyak. Cuman menurut saya kalau cuman dimatiin seperti ini itu artinya mesin ini masih bekerja ya. Masih bekerja walaupun sedikit sekali ya tegangan yang dia hasilkan. Namun menurut saya tetap TV ini tetap bekerja. Artinya ketika TV ini saya cabut colokannya itu kan posisi mati total. Nggak ada tegangan yang masuknya. Jadi itu bisa kemungkinan bisa menyebabkan mesin yang dari TV ini masih bisa bertahan lebih lama lagi seperti itu. Ibaratnya misal mesinnya itu kuat 8 tahun. Nah, dengan kita mengatasi dengan cara ini ya, itu bisa lebih awet lagi sampai lebih dari 8 tahun ya. Bisa 9 tahun atau 10 tahun atau bahkan ada yang sampai 11 tahun seperti itu. Maka itu yang trik yang pertama ya. Trik yang pertama, selalu cabut colokan ketika TV sudah tidak digunakan. Terus yang kedua, karena TV jenis ini itu sangat rawan sekali layarnya yang rusak, maka saya mengatasi ini. Yang penting teman-teman ketika membersihkan layar ini, misalnya biasanya kan ibu-ibu rumah tangga ya yang suka bersih-bersih di rumah itu, jangan menggunakan air ya teman-teman. Karena kalau menggunakan air biasanya ketika disemprot, misal menggunakan spray apa-apa gitu kan buat nyemprot gini sekret. Nah, air yang menumpuk di sini itu biasanya akan turun terus ke bawah sini, masuk ke bawah sini. Nah, pas masuk ke bawah sini itu rata-rata jalurnya ada yang konslet guys, karena air itu masuk, karena di bawah sini itu ada jalur dari layarnya ya, seperti itu. Ini jadi jangan dibersihkan menggunakan air, cukup dengan tisu atau lap-lap yang lembut lah.
Kalau misalnya TV itu berdebu, jadi bersihnya kayak gitu, nggak perlu pakai air. Lalu jikalau untuk menjaga-jaga, enaknya sih dikasih solatif di sini, solatif bening gitu, keliling. Menjaga-jaga agar air ketika ketetesan air itu enggak langsung masuk ke sini. Itu biasanya saya kasih solatif juga, solatif bening itu. Nah, itu yang kedua. Terus masalah yang ketiga adalah masalah layar ini yang sangat rawan sekali pecah ya. Jadi kalau di rumah teman-teman ada kucing atau teman-teman memiliki anak yang masih kecil ya, masih aktif-aktifnya, itu saya sarankan untuk menggunakan bracket ke dinding ya, jangan pakai kaki seperti ini. Karena anak yang aktif itu sangat sekali kadang membahayakan ya. Karena pernah kejadian banyak sekali ya teman-teman saya juga yang anaknya itu kadang ngelempar TV-nya pakai lato-lato lah, terus dipukul lah. Itu biasanya karena anak-anak yang sedang melihat tontonan TV gitu ya, kartun, terus mereka kesel dengan karakter kartun yang biasanya kan ada yang jahat. Nah, itu mereka kadang greget terus akhirnya ngelempar TV-nya seperti itu. Makanya saya sarankan untuk di dinding saja. Terus yang kedua adalah kucing. Enggak teman-teman punya kucing, yaitu saya sarankan sih ditempel di dinding saja TV-nya. Karena kucing itu sangat suka sekali kencing di layar-layar TV seperti ini. Entah ya, ini cuman mitos apa-apa, cuman saya sering banget nemuin kok orang-orang itu yang ngeluh katanya TV-nya rusak, pas dicek itu di sini ada air. Pas dicium kok pesing. Oh, itu ternyata bekas air kencing kucing guys. Jadi kucing itu seneng banget ini mengencingi layar TV. Makanya kalau teman-teman di rumah punya kucing ya, saya sarankan sih ya di bracket saja, ditaruh dinding saja TV-nya, jangan dipakai kaki seperti ini. Karena kaki seperti ini juga walaupun terlihat kokoh tapi kesenggol juga ya, tetap bisa jatuh ya. Nah, itu sih untuk menjaga-jaga layarnya agar tidak mudah pecah seperti itu ya. Ya mungkin hanya 3 tip itu aja sih. Yang pertama, colokan listrik dicabut kalau sudah selesai nonton. Yang kedua, cara membersihkan ini jangan menggunakan air. Terus yang ketiga, di dinding jikalau di rumah ada anak kecil atau mempunyai peliharaan kucing seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja sedikit tips dan triknya supaya TV LED teman-teman bisa lebih awet lagi. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video ini, like video ini dan subscribe ya guys, agar channel saya semakin berkembang dan bisa menyajikan sebuah konten-konten yang berkualitas kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Kita kembali bertemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih.